bagi rekan-rekan, apabila sudah dilakukan salin data antar tahun, ini kemudian harus dilakukan pengecekan, ya, disesuaikan dengan eh, kondisi desa hari ini, baik itu dari sisi data dasar keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Santi Om Santi Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan Naegim Channel yang sudah lama ya mungkin tidak bikin konten, yang mana juga karena kesibukan di dunia offline. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya Permendagri 84 tahun 2015 ini sudah lama ditetapkan ya, yaitu terkait dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, ya, Permendagri 84. Apakah sudah di tempat rekan-rekan ini sudah diterapkan? Karena di dalam pasal 11 dijelaskan bahwasannya jumlah perangkat desa itu ditentukan oleh status klasifikasi perkembangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2007 terkait dengan profil desa dan kelurahan, bahwasanya ketika klasifikasi desanya swasembada itu wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi, yaitu kepala urusan keuangan, perencanaan, tata usaha dan umum. Kemudian ada seksi pemerintahan, kemudian seksi pelayanan dan seksi kesejahteraan. Desa swakarya, klasifikasi dengan desa swakarya ini dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Kemudian desa swadaya, ya, ini hanya boleh memiliki 2 urusan dan 2 seksi. Artinya ada satu urusan dan 1 seksi yang digabungkan, ya. Kalau kita lihat dari sisi struktur organisasinya seperti ini, ya, seperti ini, ya, struktur organisasinya. Nah, jika status desanya swadaya, berarti tidak ada yang namanya urusan perencanaan dan seksi pelayanan. Dan seksi pelayanan ini nanti akan digabungkan dengan seksi kesejahteraan, dan kemudian kepala urusan perencanaan ini digabungkan dengan kepala urusan keuangan. Jadi sangat penting rekan-rekan untuk selalu mengupdate, ya, profil desa dan kelurahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan di Permendagri nomor 12 tahun 2007, yang mana dari hasil inputan tersebut, hasil pendataan tersebut nanti akan menghasilkan 3 klasifikasi, ya, yaitu desa swasembada yang wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi, kemudian desa swakarya dan desa swadaya yang hanya boleh 2 seksi dan 2 urusan. Dan ini nanti akan berdampak terhadap keuangan di desa, yaitu terhadap dengan belanja pegawai yang harus dianggarkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, di manakah untuk melakukan updating ataupun kita untuk mengetahui hasil input data kita ini, ya, klasifikasinya baik itu swasembada, swakarya maupun swadaya, ya. Aplikasinya yaitu ada yang disebut dengan profil desa dan kelurahan. Alamatnya yaitu di prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id, ya. Sini ada aplikasinya, ya. Ini profil desa dan ini sudah lama, ya. Perlu disampaikan juga di sini secara nasional rekapitulasi pengisian data Prodeskel per 1 September 2023, ya, dari jumlah desa dan kelurahan itu, ya, ini baru ada 5% yang klasifikasinya atau statusnya swasembada, kemudian 25% statusnya swakarya, ya, tadi yang dapat mengangkat 3 kasih dan 3 kawur. Kalau swasembada ini wajib, ya. Kemudian
ada 70% desa di seluruh Nusantara yang statusnya swadaya. Ini yang hanya boleh memiliki 2 KASI dan 2 KAUR. Ya, kalau untuk di kabupaten kita ini sudah ditetapkan melalui peraturan Bupati nomor 24 tahun 2018 ya. Yang kemudian nanti hasil dari status desa ini nanti akan ditetapkan melalui keputusan Bupati. Jadi desa mana saja nanti yang boleh memiliki 3 KASI dan 3 KAUR, dan desa mana saja yang hanya boleh memiliki 2 KASI dan 2 KAUR ya. Nah, di sini kita bisa melihat desa mana saja ya. Saya sudah masuk ke salah satu akun di desa ya. Satu desa, di sini ada desa Cigugur. Nah, di sini untuk melihat status desa kita tinggal klik di menu utama ya. Ini menu utama, kemudian klik hasil analisis ya. Hasil analisis. Ini agak lumayan lama ya kalau untuk proses kali ini, karena juga emang kuesioner yang harus diinputnya juga banyak. Di sini kan ada 3 yang harus dilakukan updating. Yang pertama ada DDK ya, di sini DDK, data dasar keluarga, kemudian ada potensi desa ya, kemudian ada perkembangan desa ya. Oke, kita lihat di hasil analisis ya. Ya, karena juga loading ya. Oke, kita abaikan saja dulu ya untuk hasil analisisnya. Mudah-mudahan nanti terbuka ya. Sudah tidak berizin. Wah, login lagi. Silakan. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Saya lihat di sini sudah terbuka aplikasinya. Ini untuk melihat klasifikasinya dia masuk di mana ya. Kita lihat tadi salah satu desa sudah login ya. Ini tinggal ada satu desa ya di kita ini yang masih statusnya swadaya. Ini belum melakukan updating di entry data di tingkat perkembangan di desa. Ini belum dilakukan penginputan. Kemudian kita lihat di tadi yang desa yang sudah saya login ya. Ini lihat, pastikan tahunnya ini adalah tahun 2023 ya. Ini untuk menentukan klasifikasi di tahun ini ya. Dan nantinya akan digunakan di tahun depan, di tahun 2024. Jadi dasar hasil penginputan hari ini nanti akan dijadikan dasar penentuan status desa di tahun 2024. Ini tadi saya sudah login ke salah satu desa ya ini. Ini statusnya adalah desa Swakarya. Nah, bagi rekan-rekan yang masih statusnya itu swadaya dan ini perlu dilakukan updating. Kalau melihat di tahun 2022 statusnya itu sudah swakarya, tentunya itu tidak akan turun. Kalaupun ada turun juga, itu juga beberapa dampak ya. Karena beberapa dampak biasanya terjadi karena ada bencana alam ataupun bencana sosial lainnya gitu kan. Nah, bagaimana kita untuk lebih cepat untuk melakukan updating data? Nah, di sini kita harus melakukan entry di beberapa bidang. Yang pertama adalah data dasar keluarga, kemudian di potensi desa, kemudian di perkembangan desa. Nah, bagi rekan-rekan yang memang terburu-buru untuk melakukan updating data, apalagi sudah deadline mendekati akhir tahun, baiknya rekan-rekan untuk melakukan updating dengan cara melakukan untuk di potensi ini tinggal kita ke bawah ke menunya. Di sini ada entry data, kemudian ada laporan terkini, laporan versi 1, kemudian laporan rekapitulasi, dan di sini ada salin data antar
tahun ya. Nanti akan ada muncul misalkan dari 2022 kita ke 2023. Nah, lalu kita klik proses ya. Kalau sudah diproses, nanti data akan tersalin dari 2022 ke 2023 dengan status yang sama. Tapi ingat, bagi rekan-rekan, apabila sudah dilakukan salin data antar tahun, ini kemudian harus dilakukan pengecekan ya, disesuaikan dengan kondisi desa hari ini, baik itu dari sisi data dasar keluarga, kemudian dari sisi potensi desa maupun dari sisi perkembangan desa ya. Perkembangan desa ini pun juga banyak yang harus dilakukan penginputannya. Jadi bukan hanya sekedar kita menyalin data antar tahun ya. Dan ingat juga bahwasanya ketika kita sudah melakukan salin data antar tahun, maka ini perubahan statusnya akan berubah setelah jam 12 malam. Tepatnya adalah jam 1 malam ya, kita baru bisa melihat ada perubahan status misalkan dari swadaya ke swakarya gitu kan. Karena itu tiap tahun Prodeskel ini dia status desanya akan kembali ke desa swadaya. Ya, akan kembali ke desa swadaya, dan itu harus dilakukan updating tiap tahun ya, tiap tahun. Ini harus dilakukan updating tiap tahun, makanya ini harus dilakukan penginputan data ulang. Dan kita untuk melihat statusnya, perubahan statusnya adalah setelah jam 12 malam ya, baik dari swadaya ke swakarya maupun swakarya ke swasembada ya. Dan ingat, baiknya nanti rekan-rekan untuk melakukan updating itu di antara bulan Agustus, September, Oktober, sampai Desember ya. Setelah ganti tahun, rekan-rekan berarti akan melakukan perubahan datanya adalah untuk tahun yang berkenaan ya. Untuk perkembangan desa saja ini ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poin, dan di dalamnya ada beberapa indikator. Itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, dan silakan rekan-rekan untuk tetap menjaga kualitas data yang dilakukan penginputan ya, karena dengan data yang berkualitas akan menentukan desa di masa depan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini, dan jika memang ini dirasa bermanfaat ya, berikan manfaat, silakan di share ke desa yang lainnya biar banyak desa yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.